punya anak keramatnya lebih besar lagi. Habib Abu Bakar Al-Adni pernah ngujankan susu Al Habib Abdullah Al-Idrus bin Abu Bakar As-Sakrani. Ini yang pertama. Habib Abu Bakar Habib Abdullah Al-Idrus tidur di tempat sampah 3 tahun. Tidur di tempat sampah, Pak, 3 tahun. Semua Habib itu sama, karena pangkatnya cucu Nabi. Pangkatnya cucu Nabi. Ini yang pertama ya, bangsa apapun, marga apapun, semuanya sama cucu Nabi. Sekali lagi nggak ada Habib KW 1, Habib KW 2. Habib Ahmad ini ketika mendengarkan biografinya Rabi'atul Adawiyah, Rabi'atul Adawiyah itu di sebelah rumahnya menggali kuburan. Setelah digali kuburannya supaya terang, ketika nanti dia dimasukkan di situ, itu dihatamkan Al-Quran oleh beliau 3000 kali hataman Al-Quran di kuburannya. Beliau menghatamkan kuburnya, kalau Rabi'atul Adawiyah berapa kali? 3000 kali. Beliau menghatamkan 5000 kali hataman di dalam kuburnya. Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Abbas satu kali duduk baca Yasin 90.000 kali. Tarawih keutamaannya yakni fi dhanbih min al-mu'minin yakhruj kayawmi lailati awwali fi dhanbih min al-mu'minin yakhruj ummuhu wa waladtuhu kayawmi lailati fi dhanbih min al-mu'min yakhruj. Ya. Dia Habib Umar itu bilang, siapa orang yang ziarah ke Tarim akan merubah apa? Merubah tembaga. Merubah tembaga itu menjadi emas, para hadirin. Karena pendidikan daripada kota Tarim. Bahkan sampean kalau ke Tarim itu jangan belajar, nggak usah belajar, jaga hati saja, Pak. Dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Segaf, syawari utarim syekhu man la syekholah. Ya, gang-gang, jalanan-jalanan di kota Tarim itu adalah guru bagi mereka yang tidak punya guru, para hadirin. 3 tahun beliau tidak tidur, 33 tahun nggak tidur. Ditanya, Habib kenapa nggak tidur? Apa jawab beliau? Bagaimana saya bisa tidur? Melihat ke kanan surga, melihat ke kiri neraka. Dalam riwayat melihat ke atas arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa kamu ikuti? Tidak bisa. Ini Sayyidina Ali Khalil Ghassam setiap mengucapkan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh di jalan gua alaikassalam ya Syekh. Makanya kalau Habib Ali Khalil Ghassam ini sholat berebut di sampingnya. Kenapa? Ingin mendengarkan suara indahnya Rasulullah. Di sholat atau di luar sholat. Sampai terkadang datang orang dari luar kota. Untuk apa? Untuk mendengarkan suara indah Rasulullah SAW. Sholat di sampingnya Syekh Ali Khalil Ghassam. Ini Habib ketika digali, Habib Musayyah ini ketika digali kuburannya, beliau Al Habib Musayyah duduk di kuburannya, duduk baca Quran, digali. Apa? Kaget yang gali. Di kuburan gali ada semangkanya, ada pisang goreng, tapi ya tak ada pisang goreng. Baca Quran, kaget ya. Apa kata Habib yang ada di kuburannya? Tutup, cek mau ngomong lo gue Di Tarim, bagi ahli Tarim, tak melihat Rasulullah seumur hidup sekali saja itu merupakan aib. Bagaimana kita di sini? Ada makam namanya makam kunziyah. Makam kunziyah. Apa makam kunziyah? Idza sagatat, jika jatuh satu rambut. Jika jatuh satu rambutnya orang soleh di satu pemakaman, maka Allah akan angkat semua daripada adab ahli kubur. Di Adan tuh ada museum susu, masih ada. Habib Bakar tuh waktu masuk Adan ditantang. Kalau engkau benar orang soleh wali mau masuk sini, turunin hujan susu dulu. Habib Bakar tuh terkenal di kota Adan. Dia waktu mau masuk Adan doa, ya sama subbil laban walad Abdullah dakhal Adan. Langit turunin hujan susu, anak Abdullah mau masuk Adan.
Idza bagha ilmul akhbar, ja'ahun nabi wastidar. Idza bagha ilmul akhbar, jika yang namanya Syekh Sultan ingin mendapatkan kabar, maka apa? Ja'ahun nabi wastidar. Nabi datang di kamarnya. Jadi Syekh Sultan ini kalau jadi perujukan. Duduk ketok, Syekh Sultan mau apa? Mau bangun rumah, hari apa yang bagus? Tunggu, saya tanya Nabi. Masuk ke kamar Nabi, ada di kamarnya. Ya Rasulullah, bulan mau bangun rumah, hari apa? Oh, hari Selasa. Saya Sulana, mau nikahkan anak saya, hari apa? Tunggu, saya tanyakan Nabi. Dibukakan, Fulan bin Fulan mau nikahkan anaknya, hari apa yang bagus? Oh, hari ini. Satu, misal fil ibadah wal mujahadah. Penduduk kota Tarim itu adalah contoh dan kiblat bagi orang yang beribadah dan ingin mujahadah sama Allah. Contoh, lihat wanita kota Tarim. Ketika digali, di situ ditemukan Sabit Al-Bunani berdiri sedang sholat baca Al-Quran. Sabit Al-Bunani kaget. Yang apa namanya? Yang gali ini kaget. Ya Allah, ini tadi kan ditidurkan, kok bisa bangun sholat? Ditutup lagi. Ditanyai, gak jadi sudah, gak apa-apa saya vaksin lagi. Daripada saya stres gali orang kayak gitu. Ini Nabas, tukang gali kuburan. Ketika digali nggak taunya Habibie sedang duduk di kursi emas dengan membaca Al-Quran. Cerita nggak sampai seminggu mati. Dan ini cerita masyhur, disebutkan dalam kitabnya Majmu' Kalam Al-Habib Alwi bin Syahab. Datang nih Habib Idrus bin Salim. Begitu datang di majelis Habib Soleh itu banyak foto-foto wali. Saat itu lagi dibacakan itu qasidah-qasidah. Habib Soleh Tanggul, beliau tuh langsung dia sendiri yang ngontrol ke dapur. Saat Habib Soleh masuk ke dapur, begitu sedang dibacakan qasidah-qasidah, pujian-pujian terhadap Nabi Muhammad, tiba-tiba itu foto-foto wali-wali yang ada di dinding itu rumah Habib Soleh, ruang tamu Habib Soleh, copot berterbangan. Woi, copot, nggak ada yang jatuh, copot muter terbang. Dan disaksikan oleh banyak orang termasuk Al-Habib Salim bin Idrus Al-Jufri. Sehingga Habib Idrus bin Salim ini mengatakan taribat arwahum. Allah sholat berarti Allah merahmati. Contohnya apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Allah dan para malaikat sholat kepada Nabi Muhammad. Gak paham Islam dari mana? Dari Hadramut. Islam di Indonesia dari Yaman, dari Hadramut. Islam yang bawa sini habaib. Gak paham, belajar sejarah. Semua diakui dari Hadarul Maut lai. Kenapa nggak sekalian kuntilanak pocong gundurwo dari Hadarul Maut? Waqala man rabbuka, munkar nakir tanya man rabbuka, siapa Tuhanmu? Dia jawab Habibi Abdullah Ba'alwi. Maksudnya Habibi Abdullah bin Habibi ya Abdullah bin Alwi Al-Had. Dia jawab ya, ditanya sama munkar nakir, man rabbuka? Habibi Abdullah Ba'alwi. Wa man nabiyuka? Habibi Abdullah Ba'alwi. Gemeter Habib Abdullah. Wah, Habib Abdullah tahu. Abdullah. Sayyidina Abdurrahman bin Muhammad As-Sagaf alaihi ridwanullah. 33 tahun beliau tidak pernah merebahkan pundaknya ke bumi, ma'asyiral muslimin. Al-Imam Abu Hanifah alaihi ridwanullah selama 40 tahun tidak pernah salat subuh kecuali menggunakan wudu salat isya alaihim ridwanullah. Begitulah mereka. Baca kitab zaman dulu nggak ada lampu. Dari mana pencahayaannya? Dari jarinya. Jadi jarinya kayak senter. Masya Allah, kayak senter. Ketuk pintunya oleh Al-Habib Ahmad bin Muhammad, disuruh naik. Begitu Habib Muhammad naik, jarinya mati. Siapa kamu? Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim radhiyallahu taala anhu wa radha. Kakek daripada segenap para habaib, keturunan Al-Hamid Al-Mahdar bin Yahya Al-Haddar bin Jindan, kami keturunan beliau.
Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim yang mana setiap hari berjumpa dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, dan dikatakan di dalam riwayat Syekh Abu Bakar bin Salim punya saudara kembar namanya Agil bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim ini dikatakan waktu kakeknya masih bujangan, beliau pernah nolong kakeknya, padahal beliau belum dilahirkan, tapi ruhnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu karomat beliau, ruhnya pernah turun ke dunia untuk menolong kakeknya sebelum beliau dilahirkan. Ini Habib Muhammad, karomanya apa? Punya peliharaan, kalau bahasa sekarang punya peliharaan 100 rumah tangga, bukan 100 jin, 100 rumah tangga dari bangsa jin. Mi'atul bait artinya 100 rumah tangga. Kalau 100 jin kan sedikit, ini 100 rumah tangga. Siapa tahu satu jin anaknya 100. Abdullah bin Umar bin Yahya punya guru namanya Habib Abdullah bin Tahir. Satu ketika Habib Abdullah bin Tahir datang ke rumah Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Hei Abdullah, saya pengen ke kamar mandi, siapin sendal. Baik guru, disiapin sendal yang terbaik. Sendal bagus, ditaruh, kemudian dipakai sama gurunya, masuk kamar mandi. Kemudian berwudu itu guru keluar kamar mandi, sendalnya dilepas. Setelah sendal itu dilepas, berpisah dengan kaki gurunya oleh Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, itu sendal diambil, bekas airnya diusap ke wajahnya, kemudian sendal itu diciumi, ditaruh plastik, ditaruh di dalam lemari, dan sampai dia meninggal nggak pernah dipakai itu sendal karena bekas gurunya. Sehingga dengan hal itu Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya menjadi wali min auliyaillah yang betul-betul mendapatkan maratib yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mereka orang-orang soleh, hubungan dengan gurunya baik. Habib Bakar bin Salim punya anak 13 jadi wali semua. Anaknya beliau 13 jadi wali semua. Ketika beliau meninggal, ini anaknya pamer keramat. Ayo siapa ini yang kira-kira gantiin Aba? Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Keramatnya Al-Hamid tuh, keluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Keluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Lagi ngobrol sama kakaknya Al-Muhdhar nih, Syekh Umar Muhdhar. Ayo wahai Syekh Umar Muhdhar, nih lihat keramatannya, nurunin rantai emas dari langit. Sampai ke depan dia. Ini Habib Syekh Umar Muhdhar ketawa doang. Dia bilang sama adiknya, Al-Hamid, coba lihat tuh paling atas siapa? Gak tahu ada Syekh Umar Muhdhar megangin rantai dari atas. Lebih hebat saya, katanya. Tuh anak-anaknya bagaimana abaknya? Enggak bu, saya nggak bohong. Itu diambil jenazahnya, diindung-indung lagi, dibacain lagi. Ya bintul gutub, ya zaujatul gutub, ya ummul gutub. Itu anak langsung bergerak berdiri, langsung lari-lari lagi. Itu anak langsung bergerak berdiri, langsung lari-lari lagi. Hidup lagi itu anak. Ini baru pembantu nih. Kata Syekh Umar Muhdhar, kamu mau ngelawan takdir, anak mati kamu hidupin. Apa kata pembantunya? Enggak tuan, yang ngelawan takdir duluan kan tuan, anak hidup dimatiin. Dia taslim, nyerah satu sama. Ya udah berarti memang udah takdirnya. Kan tadi hidup, kemudian mati.